Setiap hari saya mengikuti berita yang ada di TV. Jadi di sini saya ambil foto-foto dari berita yang ada. Jadi di sini kita bisa lihat guys, bagaimana perkembangan virus corona yang terjadi di Amerika. Jadi setiap hari saya selalu ambil foto. Jadi itu ada kenaikan banyak sekali ya. Setiap hari itu kayak ada ratusan orang, bahkan sampai ribuan ya, yang mengalami kondisi atau dampak dari coronavirus, sehingga pada saat dites mereka banyak sekali yang positif, bahkan yang meninggal juga. Jadi di sini ada yang positif dan juga ada yang sudah meninggal. Jadi di sini, dan ini berikutnya. Jadi Anda bisa bayangkan. Jadi dampak dari coronavirus itu bukan cuma ada di negara lain, akan tetapi di Amerika itu sangat banyak ya. Jadi di sini penyebarannya itu luar biasa banyaknya. Dan setelah saya ikuti dari perkembangan berita tersebut, itu ternyata diakibatkan karena jumlah imigran yang masuk dan bahkan jumlah dari penduduk sendiri yang suka travel keluar ya, makanya penyebarannya sangat cepat. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan atau situasi di Amerika sekarang. Seperti kita ketahui, sama dengan negara lain bahwa pemerintah di sini mencoba untuk mengantisipasinya dengan melakukan lockdown ya, atau memberhentikan seluruh aktivitas yang ada di negara ini. Jadi banyak sekali tempat-tempat umum yang ditutup, misalnya mall, karena mereka ingin mencegah penyebaran dari virus corona itu sendiri. Akan tetapi pemerintah juga mengizinkan bagi perusahaan-perusahaan yang menyediakan bahan pangan ya, seperti swalayan atau grocery. Jadi mereka masih tetap buka ya, itu untuk suplai makanan agar penduduk di sini tidak kelaparan ya, tidak mati kelaparan. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Jadi tidak mudah ya bagi pemerintah di sini untuk mencegah penyebaran yang banyak, karena orang-orang tentu membutuhkan aktivitas. Dan sangat disayangkan sekali, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Itu sudah sampai dengan jumlahnya sudah sampai juta ya. Dan semalam saya lihat untuk perkembangan terakhir sendiri, itu yang menderita atau yang terkena positif virus corona sudah sampai 730.000 orang. Bayangkan guys, itu banyak banget. Dan yang mati lebih dari 42.000. Jadi ini untuk berita terakhir ya yang saya lihat. Jadi itu benar-benar bukan angka yang sedikit ya. Kita bisa lihat itu apa yang terjadi di sini tidak segampang yang kita pikirkan. Jadi aktivitas benar-benar lumpuh total. Beberapa minggu yang lalu ada restoran yang sempat buka, itu ada beberapa customer yang ada di dalam, mereka sedang makan. Terus tiba-tiba polisi datang, ada beberapa orang, terus mereka ditendang keluar ya, karena sesuai dengan peraturan atau perintah dari pemerintah di sini, itu benar-benar untuk restoran sendiri tidak boleh dibuka. Akan tetapi pemilik dari restoran itu buka karena customer mau pesan makanan dan mereka makan di dalam. Sebenarnya mereka bisa buka usaha mereka lewat pengantaran makanan, tidak boleh ada yang makan di tempat restoran itu. Akan tetapi karena mereka melanggar dengan apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah di sini, maka polisi datang. Sama juga kejadian hari ini. Jadi teman kami, dia punya usaha bar sekaligus dengan restoran. Barnya dia tutup, tapi restoran dia masih buka. Itu pun layani untuk pengantaran, jika ada yang pesan jadi diantar. Tapi ada beberapa customer yang datang, itu mereka duduk di dalam ya, tiba-tiba ada yang telepon polisi. Itu kan benar-benar juga tidak baik ya, karena ada yang sentimen mungkin barangkali. Untuk situasi sekitar lingkungan sendiri itu kayak kota mati. Jadi ini sudah mulai dengan musim spring, biasanya orang-orang udah pada lalu lalang, udah pada jalan-jalan, tapi kali ini memang benar-benar dicegah ya. Kayak kalau ada ketemu banyak orang seperti itu, jadi lebih kurang tepatnya orang yang jalan-jalan di sekitar lingkungan di sini. Jadi tidak seperti dahulu, semuanya benar-benar berubah. Jadi kita di sini kayak udah terkurung, kayak di penjara. Jadi harus
terima. Tapi yang bikin saya heran juga, walaupun dampak virus corona di sini menyebar dengan luas atau dengan banyak, tapi yang anehnya orang-orang masih kurang ya menggunakan masker. Jadi mereka masih jalan seperti biasanya tanpa menggunakan masker. Hanya beberapa orang saja yang pakai, sedangkan masih banyak sekali tidak ya. Seperti saya sendiri juga pada saat keluar belanja itu tidak memakai masker, masih fine-fine saja. Memang sebenarnya ada ketakutan dalam hati, tapi karena saya juga tidak terbiasa, ditambah juga saya cari masker itu susah sekali, jadi ya mau tidak mau jalan apa adanya seperti ini. Dan kita juga belanja untuk persiapan lockdown seperti ini, jadi kita belanja banyak sekali. Dan di sini ada grocery kita, jadi jumlah bahan-bahan yang kita belanja, bahan pokok, sandang dan pangan itu ada banyak ya. Ini di sini seperti di video ini. Jadi kita belanja di beberapa tempat, di Asian Store dan di beberapa tempat lainnya. Jadi ini kita kumpulkan untuk beberapa minggu ke depan agar kita tidak bolak-balik. Lagi pula selain dari coronavirus, kita juga belanja cukup jauh dari tempat tinggal kita. Jadi ini untuk persiapan lockdown kita di sini. Untuk kantor-kantor sendiri juga itu kayak susah sekali ya, kalau kita perlu sesuatu dan kita telepon, itu rata-rata sudah ditutup, hanya sebagian saja yang masih buka. Jadi itu tidak gampang juga bagi kita ketika kita ingin membutuhkan sesuatu. Kayak beberapa hari lalu kita telepon ke customer service, tidak diangkat ya, udah sangat lama. Itu kayak sangat benar-benar menyebalkan. Tapi sebagian juga masih buka. Tapi seperti beberapa tempat itu karena terkena lockdown, jadi kita tidak bisa masuk, bahkan tidak bisa ini ya dilayani oleh mereka karena semuanya pada tutup. Jadi ya kita hanya terdiam di rumah, tidak tahu mau bikin apa. Jadi seperti ini situasinya. Jadi seperti hari ini kita tidak masuk kerja diakibatkan oleh coronavirus. Jadi tempat kerja kita semakin hari semakin slow sekali. Jadi mau tidak mau kita harus berbagi dengan teman-teman yang lain. Jadi siapa yang mau masuk hari ini dan siapa yang tidak. Jadi kita jadi kayak volunteer ya, atau sukarelawan, tapi tidak bermasalah dengan kita karena kita bertukar giliran ya, siapa yang mau kerja hari ini dan siapa yang besok. Sebenarnya saya dan suami juga bisa bertahan untuk kerja hari ini, akan tetapi karena kita pikir juga kita kerja tidak seperti sebelumnya, jadi daripada kita menghabiskan waktu hanya beberapa jam, lebih baik kita putuskan tidak masuk hari ini. Ya semakin hari semakin perlahan, semakin lambat, semakin tidak memenuhi jam kerja. Akan tetapi kita ini ya bersyukur karena tempat kerja kita memang tidak tutup secara total seperti yang lain ya. Jadi banyak yang kehilangan pekerjaan, akan tetapi kita sendiri masih bertahan. Tempat kerja kita masih buka sampai hari ini, jadi bersyukur sekali. Setidaknya kita masih bisa menghasilkan untuk bertahan hidup di sini. Di tempat kerja kita juga menggunakan masker, jadi dikasih sama bos kita. Jadi semua pekerja harus pakai ya, walaupun saya tidak nyaman, benar-benar tidak nyaman menggunakan masker, tapi mau tidak mau harus ya, itu untuk mencegah jangan sampai ada pekerja lain yang terkena dampak dari virus corona itu sendiri. Jadi belajar dari situasi ini, itu artinya bahwa setiap kita melangkah di luar sebaiknya jangan lupa untuk menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Dan untuk saat ini walaupun ada saudara, teman atau kerabat kita atau bahkan orang-orang jauh yang mau mungkin jabat tangan atau berpelukan, sebaiknya jangan dulu ya, karena kita tidak pernah tahu apakah mereka terkena dampak dari virus corona atau tidak. Ya sebaiknya kita juga jaga-jaga ya. Jangan sampai tadinya kita sehat-sehat terus secara tidak sadar kita mengalami hal yang sama. Dan semoga kalian juga semua dalam situasi yang baik, dalam situasi yang sehat,
dan berjaga-jaga ke depannya agar kita tidak mengalami nasib serupa dengan orang-orang yang sudah terkena dampak dari virus corona. Oke guys, sekian dulu penjelasan dan share dari saya. Salam dari Amerika dan terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Autopsies where they found those people had coronavirus, and this is important, they had no known travel history. They hadn't been to Wuhan, China. That's not how they got it. They got it from somewhere out in the community in California. February 26th is when the CDC has always told us